Di suatu hari, ada anak yang bernama Reno. Dia lagi ngemis. Reno hidup sebatang kara. Dia nggak bisa kerja karena masih kecil. Reno lapar banget, tapi dia belum ada uang. Namun, tiba-tiba ada remaja yang datang ngasih makanan untuk Reno. Nama remaja itu adalah Jimin. Reno seneng dong ngeliat makanan itu, tapi ternyata Jimin ini jahat. Jimin nggak bener-bener ngasih makanan itu kepada Reno, tapi Jimin nyuruh Reno dulu untuk ngedance. Demi makanan, Reno pun ngedance di depan Jimin. Tapi, setelah ngedance, bukannya dikasih makanan, tapi Jimin malah melemparkan makanan itu ke jalanan sampai dilindas oleh mobil. Reno pun yang melihat makanan itu jadi sedih. Dia hanya dijaili oleh Jimin. Setelah ngejailin, Jimin langsung pergi dari sana, sedangkan Reno juga pergi dari sana. Nah, singkat cerita, ketika malam harinya, Reno seperti biasa dia tidur di kardus karena nggak ada rumah. Gimana kelanjutannya? Nggak nyangka banget kita lanjut di part 2. Part 2, seperti biasa ketika malam harinya Reno tidur di kardus. Dia lagi lapar juga. Tapi tiba-tiba ada tante-tante nih yang lewat, namanya Tania. Tania gak sengaja ngeliat ada Reno di kardus, dan dia tahu kalau Reno itu lagi kelaparan. Tania pun ngasih makanan kepada Reno. Setelah memakan makanan itu, Tania mengajak Reno untuk nginep di rumahnya agar tidak kedinginan. Tapi Renonya ketakutan. Reno trauma atas perlakuan Jimin tadi. Jadi akhirnya Reno menolak dan Tania pergi dari sana. Setelah Tania pergi dari sana, Reno langsung keluar dari kardusnya. Tapi apa yang terjadi? Iya, tiba-tiba ada yang memukul Reno sampai pingsan. Yang memukul itu adalah ilmuwan psikopat. Ketika Reno pingsan, Reno digendong dan dibawa pergi dari sana. Kira-kira kemana ya? Kita lanjut di part 3 lebih seru lagi. Part 3, karena Tania tidak tega melihat Reno tidur di kardus, dia mengajak Reno ke rumahnya. Tapi Reno trauma. Iya, trauma gara-gara perbuatan Jimin tadi, guys. Tania gak mau maksa, dia pun meninggalkan tempat itu. Sedangkan Reno yang sudah mengetahui Tania pergi, Reno langsung keluar dari kardusnya. Tapi tiba-tiba ada yang memukul Reno. Yang memukul Reno adalah ilmuwan psikopat. Setelah ilmuwan ini memukul Reno, Reno pingsan dan Reno dibawa pergi dari sana. Dan ternyata Reno dibawa ke suatu tempat yang mengerikan. Di ruangan itu ada banyak robot, ada alat-alat aneh. Sedangkan Reno diikat di atas kasur. Renonya masih sadar kok, tapi tiba-tiba ilmuwan psikopat tadi datang dan dia menyuntikkan sesuatu ke badannya Reno sampai Renonya pingsan lagi. Kira-kira Renonya diapain ya? Gak nyangka banget. Kita lanjut di part 4. Part 4, tiba-tiba kondisi kepalanya Reno kebelah dua. Ilmuwan psikopat itu mau membuat robot yang canggih memakai otak Reno, maka dari itu dia membelahnya. Ilmuwan itu lagi mencampurkan otak kepala si Reno ke dalam robot agar robot itu bisa nyala dan canggih. Tadinya dia udah nyerah karena udah dari tadi nggak jadi-jadi robotnya. Ilmuwan itu ngira ini gagal, dia pun pergi dari sana. Tapi tiba-tiba robot itu muncul. Dengan senangnya dia menghampiri robot tersebut, tapi dia malah ditendang oleh robot itu. Dan robot itu menghampiri tubuhnya Reno. Sebenarnya robot ini sudah dikendalikan oleh kepalanya Reno, makanya dia ngelihat dirinya sendiri. Robot tersebut jadi sedih ngelihat dirinya sendiri. Sedangkan ilmuwan psikopat sudah bangun. Gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget. Kita lanjut di part 5. Part 5, ilmuwan psikopat ini seneng banget ngelihat robot yang dibikinnya berhasil. Karena robot ini memakai otaknya Reno, jadi sama aja kalau robot itu adalah Reno. Reno yang gak terima pun dia jadi marah kepada ilmuwan psikopat itu. Mana dia pas banget lagi ngelihat ada Jimin yang pernah jahat ke dia. Reno auto mengamuk, dia mengejar Jimin. Jimin pun langsung melarikan dirinya, tapi Reno gak mau tinggal diam. Dia menarik memakai tangan panjangnya. Ini kesempatan Reno banget buat balas dendam, karena Jimin pernah berbuat kayak gini juga kepada Reno. Reno memasukkan roti itu secara paksa ke mulutnya Jimin. Gak hanya itu, kagetnya Reno memakan Jimin juga. Aduh, ngeri banget. Nah, setelah memakan Jimin, si Reno mencari ilmuwan psikopat tadi dan dia berhasil menemukannya. Ilmuwan itu melarikan diri, sedangkan Reno mengejarnya dari belakang. Tania yang biasanya selalu setiap hari menemui Reno, sekarang apa yang terjadi? Gak nyangka banget. Kita lanjut di part 6. Part 6, seperti biasa, Tania pergi ke tempat Reno untuk ngasih makanan. Tania udah siap-siap nih ngambil makanannya untuk dikasih kepada Reno, tapi ternyata Renonya nggak ada. Tania hanya melihat ada kayu bekas pukulan gitu. Tania pun jadi shock dong. Mana tiba-tiba warga di kota itu pada heboh lagi. Ternyata ada robotnya sangat canggih dan jahat. Robot ini sebenarnya adalah Reno. Dia jahat kepada orang-orang yang jahat ke dia aja. Contoh seorang ilmuwan ini yang jahat kepada Reno, makanya Reno juga jahat kepada dia. Ketika Reno
Reno mau memakan orang itu, datanglah Tania dan Tania teriak, "Jangan!" Tania jadi sedih ngelihat kondisi Reno sekarang. Sedangkan Reno yang melihat Tania juga sedih dan terharu. Tapi Tanianya ketakutan ngelihat Reno. Tania melarikan diri, sedangkan Reno gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 7. Part 7. Ketika Reno mau memakan ilmuwan psikopat ini, tiba-tiba Tania datang dan melarangnya. Tania sangat sedih melihat kondisi Reno sekarang karena dulu Reno Roblox bukan robot. Reno jadi ikut sedih juga karena sebenarnya dia masih sadar kalau di depannya itu adalah Tania dan masih ingat. Tania yang ketakutan pun melarikan diri, sedangkan Reno sedih banget karena sebenarnya Reno juga tahu kalau Tania itu kesana mau ngasih makanan untuk Reno. Reno jadi emosi karena dia nggak bisa deket sama orang-orang yang disayangnya gara-gara ilmuwan psikopat ini. Reno gak jadi makan orang itu karena Reno masih membutuhkan orang tersebut agar bisa kembali seperti biasa. Nah, inilah tubuh Reno sebenarnya. Roblox bukan robot. Reno mau memindahkan otaknya lagi kepada tubuh sebenarnya, bukan di robot itu. Dan orang tersebut karena takut dia melakukannya. Gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjuti part 8. Part 8. Akhirnya Reno gak jadi memakan orang itu karena orang itu masih dibutuhkan. Reno mengancam orang tersebut, kalau mau selamat tolong kembalikan dia seperti dulu lagi. Karena orang itu tidak mau mati, akhirnya dia melakukan apa yang disuruh oleh Reno, guys. Otak Reno yang sebenarnya yang dari robot itu dipindahkan ke tubuh Reno lagi, lalu dijahit. Singkat cerita, berhasil dan Reno udah kembali ke tempat biasa. Gak lama dari Reno sadar, tiba-tiba Tania datang menghampiri Reno seperti biasa. Tania langsung memeluk Reno karena Tania merasa kehilangan. Reno pun begitu. Tapi ketika lagi pelukan, tiba-tiba perutnya Reno bunyi dan Tania langsung mengambil makanan untuk Reno. Setelah Reno makan, Tania mengajak Reno untuk tinggal bersama Tania. Akhirnya Reno menerima ajakan itu dan mereka tinggal bersama. Tamat.